Nah saudaraku, kita semakin dekat, istilahnya bau-bau Natal udah makin kita masuk di hidung kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita sudah 5 days, 5 hari lagi. Dan kita sudah ikuti bersama the 100 days to Christmas, 80 days to Christmas, 5 days, 30 days to Christmas. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan buat saya, Christmas is important. Natal itu penting karena Christmas is every day. Natal setiap hari. Itu sebabnya buat saya excited untuk mempersiapkan Natal. Saya harap saudara juga mempersiapkan Natal dengan excitement. Bukan hanya pikir mau pakai baju baru, tetapi sungguh-sungguh menikmati. Kalau nggak Allah turun menjadi sama dengan manusia, tidak mungkin saya ada sebagaimana saya ada. Saya mengerti. Buat sebagian orang Natal titik lemah kekristenan. Kenapa? Karena dianggap, wah Allahnya orang Kristen, lahir. Saudara yang kasih dalam Tuhan, istilah lahir itu hanya istilah yang kita pakai untuk membuat manusia mengerti. Tapi yang sebenarnya Allah turun menjadi sama dengan manusia. Karena He is God Himself. Dia Allah itu sendiri. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Jangan saudara tanya sama saya, mana bisa firman Allah jadi manusia? Loh, He is God. Nothing is impossible. Pertanyaan tentang Tuhan bukan bisa atau tidak bisa, tapi pertanyaannya untuk apa? Allah bisa jadi batu, Allah bisa jadi daun, Allah bisa jadi tiang, Allah bisa jadi apa saja. Dan Allah juga bisa jadi manusia. Kalau saudara berkata Allah nggak mungkin jadi manusia, saya mau beritahu kepercayaanmu kepada Tuhan belum lengkap, saudara-saudara. When you call Him God, nothing is impossible for Him. Saudara-saudara yang menyerang iman Kristen dan berkata, kok Allah lahir, kok Allah jadi sama dengan manusia? Buat apa Allah jadi sama dengan manusia? Saya mau bilang jalanmu kurang jauh, kopimu kurang kental, tidurmu terlalu miring. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa begitu? When we call Him God, kalau kita panggil Dia Tuhan, artinya Dia mampu lakukan segala perkara. Saya mau tanya sama saudara, siapapun saudara, apapun agama saudara, Tuhan bisa jadi sama dengan manusia enggak? Kalau Tuhan tidak bisa jadi sama dengan manusia, Dia bukan Tuhan. Pertanyaan tentang Tuhan bukan bisa atau tidak bisa. Tapi pertanyaan tentang Tuhan adalah untuk apa? Nah, kalau saudara tanya sama saya, kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Tuhan bisa buat angin, Tuhan bisa buat hujan tiba-tiba. Tuhan bisa nggak munculin matahari di waktu malam? Sangat bisa, tapi pertanyaan untuk apa? Untuk apa Dia jadi manusia? Karena amal, ibadah, perbuatan baik tidak bisa menjadi jaminan untuk manusia diselamatkan. Sementara Alkitab dengan tegas berkata, bukan kematian orang fasik yang dikehendaki, tapi pertobatannya. Tuhan tidak ingin kita binasa. Yang setuju sama saya katakan, Tuhan tidak mau manusia binasa. Yes, Tuhan tidak mau manusia binasa. Yes, Tuhan tidak mau manusia binasa. Saudara-saudara yang di rumah ketik live chat saudara, Tuhan tidak mau manusia binasa. Karena itu Dia turun sendiri. Dia turun sendiri. Dia turun sendiri. Dia turun sendiri. Dan pertanyaan saya, kalau Dia turun sendiri pasti ada kepastian enggak? Haleluya. Ketika seorang Kapolda utus Kapolseknya enggak beres, dia utus Kapolresnya. Dia utus Kapolresnya enggak beres, maka dia utus direkturnya. Masih enggak beres, dia turun tangan sendiri. Dan itulah Allah yang kita sembah. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Jadi kalau saudara tanya, Allahnya orang Kristen berapa? Ya satu. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Itulah Alkitab. Dengar Israel bahwa Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Kita tidak menyembah 3 Allah. Kita menyembah satu Allah. Yang firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Yang kemudian ketika Dia naik ke sorga, Dia berikan Roh Kudus-Nya buat kita. Dan satu Allah di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Allah yang memberi kepastian keselamatan buat kita. Sejujurnya katakan amin. Berarti buat banyak orang Natal titik lemah kekristenan. Tapi buat kita Natal justru adalah kebanggaan. Karena kalau Allah tidak jadi sama dengan manusia, sorga hanya cerita. Tapi justru karena Allah menjadi sama dengan manusia, Dia Allah yang Immanuel. Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang menarik, bukan hanya Dia beri jaminan buat kita keselamatan. Tapi sementara kita di muka bumi, He is our wonderful counselor. Dia sebagai Allah Immanuel yang mau menyertai kita, mau bimbing kita, mau arahkan kita. Satu, supaya kita tetap bersuka cita dan berbahagia. Yang kedua, supaya kita berkemenangan.
Dan yang ketiga, supaya kita berjalan di jalan Tuhan. Dan yang keempat, supaya akhirnya kita akan menerima mahkota kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini dalam 5 Days to Christmas, izinkan saya mengupas tentang cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Artinya gini, because Jesus is our wonderful counselor. Karena Yesus adalah konselor agung kita atau penasihat ajaib buat kita. Dia akan memberikan cinta kasih. Dan karena cinta kasih, dia juga menjadi counselor yang agung. Jadi sebagai counselor yang agung, dia ingatkan kita untuk terus hidup dalam cinta kasih. Tapi justru karena cinta kasihnya, dia menjadi counselor yang agung. Supaya dimanapun kita ada, kita menggerakkan persaudaraan. Kita tidak membangun permusuhan. Karena yang iblis mau, kita curiga. Yang iblis mau, kita membangun permusuhan. Tapi yang Kristus mau, membangun kasih dalam kemuliaan. Yang saya katakan amin. Makanya Alkitab bilang, orang yang hidup rukun, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Haleluya, klik. Nah, Yesaya 9 ayat 5-6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang apa? Penasihat yang ajaib, wonderful counselor. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya mau ini tidak lupa dari kita. Penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kenapa penasihat ajaib? Dia bimbing kita. Kenapa Allah yang perkasa? Dia berperang buat kita. Kenapa Bapa yang kekal? Dia bertanggung jawab buat kita. Kenapa dia Raja damai? Dia senantiasa menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Haleluya, klik. Yohanes 3, 16-18. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Sama-sama bilang kasih Allah. Sama-sama bilang sama saya begitu besar. Kalau saya bilang begitu besar, saudara bilang kasih Allah begitu besar. Ya. Kalau saya bilang begitu besar, saudara bilang kasih Allah begitu besar. Begitu besar. Begitu besar. Nah, kalau saya bilang kasih Allah, saudara bilang begitu besar. Kasih Allah. Semangat dong. Kasih Allah. Kasih Allah. Kasih Allah. Begitu besar. Begitu besar kasih Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Bukan karena dia tidak percaya dia dihukum, tapi karena pada dasarnya semua kita berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jangan salah mengerti ya. Bukan karena kita tidak pakai payung kita kehujanan. Tapi justru payung adalah sarana yang diberikan supaya kita tidak kehujanan. Karena hujannya turun. Saya harap kita ngerti ya. Jadi hujan turun. Kalau kita tidak pakai payung, kita basah. Bukan karena kita tidak pakai payung kita basah. Dasarnya karena hujan. Jadi tidak pakai payung bukan hukuman. Tapi tidak pakai payung membuat kita pasti basah. Tetapi payung adalah anugerah untuk menjaga kita dari segala hujan tersebut. Pada dasarnya kita semua dihukum. Tapi kalau kita percaya kepada Kristus, kita menerima keselamatan. Dan saya katakan amin. Jangan bilang, oh Yesus itu Tuhan yang baperan. Kalau saya nggak percaya dia ngambek sama saya. No, kita semua di bawah hukuman. Akibat dosa. Agama hanya mengajarkan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Agama hanya memberi tuntunan. Bagaimana kita bisa masuk surga? Tapi agama nggak memberikan kuasa, tapi Yesus memberikan kuasa. Makanya Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Makanya Alkitab bilang, barang siapa yang percaya tidak akan dihukum. Barang siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Dan barang siapa yang tidak percaya sudah ada di bawah hukuman. Karena pada dasarnya semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Semuanya di bawah penghukuman. Tapi barang siapa yang menerima Kristus, menerima keselamatan. Katakan amin. Saya ulangi, barang siapa percaya kepada dia akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Artinya, dia menolak
anugerah, menolak kasih karunia, menolak jalan keselamatan yang Kristus telah berikan baginya untuk melepaskan dia dari hukuman dosa akibat dosa dan kesalahan kita. Klik. Berarti saya simpulkan, Natal adalah jawaban. Yang setuju sama saya katakan Natal adalah jawaban. Karena Kristus adalah wonderful counselor. Kita dapat berkata, Christmas is an answer. Saudara-saudara di rumah ketik live chat saudara, Natal adalah jawaban. Saudara-saudara di gereja, angkat tangan kanan sama-sama bilang, saya mendapatkan jawaban. Orang yang merayakan Natal harusnya bersuka cita. Karena kita mendapatkan jawaban. Jawaban dari siapa? Sang counselor agung kita. Karena segala pertanyaan manusia, keraguan manusia, ketakutan manusia, kegundahan manusia dijawab Allah dengan hadir sendiri. Saya percaya kalau Yesus hadir sendiri semua pasti beres. Sama-sama bilang sama saya, karena Allah hadir sendiri semua pasti beres. Yes, jangan lemes-lemes gitu. Sama-sama bilang sama saya, karena Allah hadir sendiri semua pasti beres. Yes. Walaupun saya hanya lewat VR sebentar lagi, Pastor Michael Gunawan will bless you with the word of God. Ya kan, jadi semangat saudara. Semua pasti beres kalau Allah hadir sendiri. Amin. Keraguan manusia, kepanikan manusia, ketakutan manusia, ketidakmampuan manusia, segala pertanyaan manusia, kegundahan manusia dijawab Allah dengan hadir sendiri. Melalui apa? Melalui firman yang menjadi manusia yang kita kenal dan kita percaya dalam Kristus. Dan Kristus ini buat kita bukan hanya sebagai juru selamat. Sama-sama bilang sama saya, bukan hanya sebagai juru selamat. Namun juga sebagai Immanuel dan Counselor Agung. Dia beserta dengan kita, dia berada bersama kita, dia bimbing kita, dia arahkan kita. Dan dia membawa kita pada jalan kemenangannya. Sama-sama bilang sama saya, Immanuel dan Counselor Agung. Sama-sama bilang sama saya, Immanuel dan Counselor Agung. Amin. Atau penasihat ajaib yang penuh kasih. Dia bukan konselor yang emosian. Dia bukan konselor yang hitung-hitungan sama kita. Tapi dia konselor yang penuh kasih. Targetnya bukan bagaimana konselor ini terkenal. Targetnya bukan bagaimana konselor ini banyak konselinya atau banyak pelanggannya atau banyak orang yang datang. Bukan bagaimana dia menjadi konselor yang sukses. Tapi targetnya bagaimana kita menerima keselamatan. Dan menerima segala janji-janji Tuhan yang sudah katakan amin. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Dengan nasihat. Dengan bimbingan dan kasihnya. Dia memberi jawaban bagi manusia. Sama-sama bilang sama saya, jawaban bagi manusia. Karena itu dia konselor yang agung. Klik. Namun pada saat yang bersamaan. Dia bukan hanya memberi jawaban. Tetapi dia juga give us lessons. Dia juga beri pelajaran-pelajaran. Jawaban membuat kita puas. Tapi pelajaran membuat kita terus berjuang. Untuk mencapai kemajuan-kemajuan yang Kristus kehendaki. Karena yang saya percaya. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah puas dengan kita. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, apakah Tuhan kecewa sama saya? No. Bukan berarti Tuhan kecewa. Tuhan tidak pernah puas dengan kita karena dia persiapkan hal-hal yang lebih dahsyat, lebih indah, lebih luar biasa buat kita. Yang saya katakan, yeah. Ya, lanjut. Karena saya simpulkan dengan Natal, Allah mau mengajar kita untuk memiliki kehidupan sebagai anak Tuhan yang meneladani Kristus dengan memiliki kehidupan yang penuh cinta kasih. Kita terlalu banyak penuh kepahitan. Kita terlalu banyak amarah. Kita terlalu banyak kekecewaan. Kita terlalu banyak pemberontakan dalam hati kita. Konselor yang agung ini mengerti betul. Tidak ada gunanya kita marah, kecewa, tertekan, dan kepahitan. Tapi konselor agung ini mau kita penuh kasih. Untuk berjalan dengan kemenangan dan sukacita yang dari Kristus. Haleluya. Klik. Adapun kita dibimbing untuk menyadari bahwa kasih Kristus itu. Ada banyak orang yang bilang, loh kalau Tuhan memang mengasihi saya, kenapa masalah ini ada? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa suami saya kasar sama saya? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa istri saya begitu? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya ada sakit? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan.
Natal bukan hanya jawaban, tapi juga pada saat yang bersamaan pelajaran. Supaya kita dapat memahami bahwa Kristus sang konselor agung kita. Yang pertama, dia ingatkan kita bahwa kita dikasihi Tuhan. Sama-sama bilang, saya dikasihi oleh Tuhan. Apapun kekurangan dan kelemahanmu, engkau dikasihi Tuhan. Dan Tuhan targetkan hal yang besar bagimu. Stop mempercayai dusta iblis. Sorry untuk berbicara tegas kepada saudara. Stop mempercayai dusta iblis. Iblis bilang hidupmu gak ada artinya. Hidupmu begitu-begitu saja. Saya bilang no, engkau dikasihi Tuhan. Karena engkau dikasihi Tuhan, persiapkan dirimu untuk melihat perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan bagimu. Karena kita dikasihi Tuhan, maka pada saat yang bersamaan dia juga memberikan kasih kepada kita. Sehingga kita dapat mengasihi. Orang yang mengecewakan, orang yang menyakiti, orang yang mengkhianati kita tetap bisa kita kasihi. Karena kita tahu di balik segala peristiwa yang keras selalu ada rancangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Nah, saya pelajari ketika kita merayakan Natal, kita tahu Allah Immanuel memberi bimbingan sebagai konselor yang agung buat kita. Maka yang pertama kita mengerti kasih Kristus adalah kasih yang tidak memanjakan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya dicintai Kristus. Yes, saya dicintai Kristus. Saudara-saudara yang sedang sakit, ingatlah saya dicintai oleh Yesus. Saudara-saudara yang sedang menghadapi badai rumah tangga, ingatlah saya dicintai oleh Yesus. Single mother, single father, adik-adik muda, om dan tante pensiunan, engkau yang sedang sakit-sakitan di usia tuamu, jangan terus mengeluh, tegakkan dirimu dan berkata, Christmas is an answer. Natal adalah jawaban bahwa saya dikasih oleh Kristus. Tantangan demi tantangan akan saya lewati, masalah demi masalah saya akan hadapi, dan pergumulan demi pergumulan saya tetap akan melihat kemenangan yang Tuhan janjikan. Haleluya. Amin. Karena kasih Kristus bukan kasih yang memanjakan. Alkitab bilang, barang siapa ku kasihi, ia ku hajar dan ku tegur. Maria dipilih Tuhan. Yusuf dipilih Tuhan tapi tidak dimanjakan oleh Tuhan. Bayangkan mereka harus meninggalkan Nazaret untuk pergi ke Bethlehem. Bayangkan mereka sampai di Bethlehem, gak ada saudara, gak ada kenalan. Tiba-tiba saatnya mau melahirkan, tidak ada tempat. Bisa saja Yusuf berontak. If you really love me God, why you let these things happen? Maria pilihan Tuhan. Tapi kenyataannya Maria juga menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Kuncinya bukan saya menghadapi hal yang menyakitkan atau tidak, tapi kuncinya adakah saya yakin bahwa kasih Kristus bukan kasih yang memanjakan, tapi kasih yang melatih, membimbing, menguatkan untuk mendewasakan saya semakin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Pak, Ibu, adik-adik muda, para single mother, para single father, para setiap kaum pensiunan, oma dan opa sekalian, kasih Kristus bukan kasih yang memanjakan. Dia pegang tangan kita. Karena itu dia izinkan kita lewat badai. Tapi dia janji, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Sama-sama bilang, Natal harus menjadikan saya bersemangat. Natal harus menjadikan saya kuat. Natal harus menjadikan saya siap untuk terus melayani Tuhan dengan sukacita. Yeah! Lanjut. Kasih seperti apa yang diarahkan, dia bimbing kita pada saat kita merayakan Natal? Kasih yang membawa perubahan. The end of the day, God will not only shower us with His love. Tuhan bukan hanya mau memenuhi kita dengan kasih-Nya, tapi Dia menyatakan kasih-Nya supaya kita berubah. Bukankah Natal bicara tentang perubahan? Yusuf yang tadinya mau menceraikan Maria secara diam-diam, akhirnya mengambil Maria sebagai istrinya. Maria yang tadinya menolak dan berkata, bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami, menjadi Maria menerima dan berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan.
Gembala-gembala yang di padang yang tadinya ketakutan berubah menjadi gembala-gembala yang bersukacita setelah melihat bahwa semua yang difirmankan Tuhan demikianlah terjadinya. Orang-orang Majus berubah dari harusnya mengambil jalan pulang ke jalan yang sama, berubah mengambil jalan yang lain karena diperingatkan oleh mimpi. Berarti kasih Kristus bukan kasih yang hanya sekadar memberi ketenangan, ketentraman, dan kesukaan. Tapi kasih yang mendorong kita supaya berubah. Dari orang kasar menjadi orang yang lembut. Dari orang yang kepala batu dan mau menang sendiri menjadi orang yang mau melayani. Dari orang yang selalu mengeluh dan bersungut menjadi orang yang bersyukur. Yang tidak mau berubah dalam peristiwa Natal adalah Herodes. Dan saya berdoa malam hari ini di 5 Days to Christmas di sesi pertama ini. Jangan sampai ada Herodes. Saya perempuan pendeta Herodias. Herodian nyanti. Kalau engkau tidak mau berubah, saya beri nama. Engkau adalah Herodes. Karena tokoh Natal yang merayakan Natal tapi tidak berubah itu Herodes. Karena kasih Allah adalah kasih yang membuat kita berubah. Yang tadinya kita apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa, menjadi orang yang lebih tegar menghadapi hidup. Dari orang yang tadinya apa-apa berpikir curiga, apa-apa berpikir negatif, tapi sekarang berubah. Hanya apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedang didengar, itu yang hendak aku pikirkan. Haleluya. Yang ketiga, karena Kristus sebagai wonderful counselor, kita dibimbing untuk menyadari bahwa kasih Kristus adalah kasih yang tidak memanjakan. Kasih yang membawa perubahan. Kasih yang menuntun pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Ayub berkata, tadinya aku hanya mendengar Tuhan dari kata orang. Tapi sekarang mataku sering memandang kemuliaan-Mu. Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Hidup Kristen bukan pengetahuan. Tapi hidup Kristen pengalaman. Makanya Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Gembala-gembala di padang mengalami. Dalam ketakutannya dia dengar choir dari angel. Yang menyanyikan lagu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Alkitab bicara, di kolam Bethesda ada seorang yang lumpuh 38 tahun terbaring. Di hari Sabat Yesus bilang, angkat tilammu dan berjalanlah. Orang Farisi mengkritik, ahli Taurat menyerang. Bukankah ini hari Sabat? Kenapa engkau membawa tilammu dan mengangkat tilammu? Orang kalau ngalamin kuasa Tuhan beda. Orang kalau nggak ngalamin kuasa Tuhan mulutnya, aduh, kenapa Tuhan nggak tolong saya? Kenapa Tuhan begini? Orang tuh Kristen kalau nggak ngalamin Tuhan, nyebelin mulutnya. Saya cuma doa satu, jemaat Tuhan baik yang hadir maupun jemaat Tuhan yang hadir di rumah masing-masing. Saya berdoa di masa Natal ini, supaya setiap orang ngalamin Tuhan. Adik-adik muda alami Tuhan. Makanya Alkitab bilang, di akhir zaman tentaranya akan muncul dan menajiskan tempat kudus. Benteng itu akan menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Umat yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak di akhir zaman. Orang yang gak ngalamin Tuhan dapat digoncangkan. Tapi orang yang ngalamin Tuhan akan tegak dan maju terus. Apa yang terjadi dengan bapak yang 38 tahun terbaring lumpuh di kolam Bethesda? Yang ditegur, dikritik, diserang orang karena dia angkat tilamnya di hari Sabat. Dia bilang, yang menyembuhkan aku menyuruh aku melakukannya. Dengan lain kata, aku gak mau peduli. Aku sudah alami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. When I was sick, where are you all? Waktu saya sakit, kamu di mana? Waktu kamu susah, waktu aku susah, kamu di mana?
Waktu aku tertekan, kamu di mana? Kristus yang melegakan aku, Kristus yang membebaskan aku, Kristus yang memberi kemenangan bagi aku. Haleluya. Bu, alami Tuhan. Pak, alami Tuhan. Adik-adik muda, alami Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Supaya saudara ngalamin Tuhan di Natal tahun ini. Karena orang-orang yang ngalamin Tuhan gak akan mengeluh. Gak akan bersungut-sungut. Gak akan memberi kesempatan kepada iblis dengan pikiran-pikiran negatif. Gak akan curiga sama orang. Gak akan khawatir dalam hidupnya. Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Adapun kita dibimbing oleh wonderful counselor kita. Sebagai Allah Immanuel yang menyertai kita. Kita tahu bahwa kita dikasihi. Karena itu kita harus menebarkan cinta kasih sebagai semangat persaudaraan dimanapun Tuhan tempatkan. Karena Alkitab sudah bilang berbahagia orang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tapi pastikan we know the real love. Cinta sejati yang Kristus berikan. Yang pertama, cinta yang tidak memanjakan. Dua, cinta yang membawa perubahan. Tiga, cinta yang menuntun pada pengalaman-pengalaman dasar. Dan yang keempat, cinta yang pada akhirnya mendorong kita untuk memiliki posisi yang jelas. Musa berkata, pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Artinya harus ada posisi yang jelas. Hidup itu bukan pelin-pelan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi. Satu, saya akan bersyukur. Dua, saya akan tetap melayani Tuhan. Tiga, saya akan setia. Dan yang keempat, saya tetap akan berjalan seturut firman Tuhan. Saudaraku, 4 langkah ini saya doakan. Supaya setiap saudara punya posisi yang jelas. Bahwa kita tetap akan bersyukur. Kita tetap akan melayani Tuhan. Kita tetap akan setia. Kita tetap akan berpegang pada firman Tuhan. Karena pada akhirnya kita tahu. Keadaan akan berubah. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan.